warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Osman, Bapak Kiai Haji Tobroni, Al-Ustaz Al-Haji Syarif, Al-Ustaz Miftah Zainuddin, Al-Ustaz Haji Abdul Munir, selaku Ketua Kuliah Subuh Sabtu Pagi Kebagusan, Al-Ustaz Haji Rojali, Al-Ustaz Haji Abdul Rahman, Al-Ustaz Haji Hasan bin Haji Usman. Ini saya ngabsen aja ya, tadi ngajinya tidak di absen. Indah zikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita sebut-sebut nama-nama orang yang soleh, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebutin aja orang-orang yang soleh. Ustaz Haji Sahabuddin, Ustaz Haji Abdul Rasid mana ya? Sorry, belum baik, biasanya ada. Dan seluruh jamaah yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwakan akhlak yang besar dan wasilah kita duduk di majelis ini. Amin. 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 Makan apa kuenya? Di dalam. Dibungkus, nggak boleh buka apa-apa daripada ngantuk gitu ya. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi. Habib Alawi ini ya? Itu mana Habib yang nggak kelihatan gitu. Habib ilmunya gitu, kalau udah kali nggak kelihatan. Jangan dibilang kecil orangnya, tapi ilmunya banyak. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani. Kata beliau, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a suduruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu, seseorang apabila luas ilmunya, luas wawasannya, banyak literasinya. Ini bahasanya bahasa literasi, guru-guru aja yang pada tahu karena sering literasi ya.
itu banyak membacanya, banyak pengalamannya. Jadi kalau banyak baca, banyak pengalaman, banyak ilmu, kita enggak gampang menyalahkan orang. Ittasama suduluhu, itu lapang dadanya, legowo. Jadi kalau sudah guru yang berbicara, kita jangan menilai, karena belum tentu penilaian kita benar. Contoh, ini kalau saya baca di depan bapak-bapak, utlubul ilma, kemudian saya baca dengan satu orang, saya bilang utlubil ilma, benar nggak? Benar nggak? Jadi waktu banyak jamaah saya bilang utlubul ilma. Ketika saya ngomong berdua saya bilang utlubil ilma. Benar nggak? Benar nggak? Coba yang bilang benar siapa? Nggak ngerti. Hah? Ya terserah Pak Ustaz. Sahabat kalau ditanya sama Nabi apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Padahal dia tahu, cuma nggak mau gitu. Utlubul ilma boleh, utlubil ilma juga boleh. Kalau utlubu itu jamak, ya utlubu al ilma. Jadi kalau kita belajar imla itu bisa salah kita nulis kalau kita nggak ngerti utlubul ilma. Kita tulis ya alif lam ba, padahal di situ ada waw dan alif. Jadi utlubul ilma, jadi karena ada alif lam nggak bisa dipanjangin utlubul ilma. Jadi dibaca utlubul ilma. Jadi untuk rame-rame, kalau utlubul ilma untuk sendiri. Itu contoh aja. Jadi ketika kita luas wawasan kita, itu kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada orang lain ngomong, dipikirin dulu gitu. Kayak kemarin saya dapat WA itu, saya baca status di Haji Sihabuddin, ada orang tidur di bawah pohon, batalin duduk. Asalnya katanya kolak. Masa orang berbicara di bawah pohon duduknya batal? Atau orang ngomong di masjid wudhunya batal, padahal di situ qailullah, artinya tidur. Kalau orang tidur di bawah pohon wudhunya batal nggak? Batal. Kalau tidur di masjid wudhunya batal nggak? Batal. Kalau tidurnya Batal. tentang belojor, ngangkat kaki. Tapi kalau dia duduknya sila enggak. itu kan kalau kita baca Quran berbicara, berkata, wah, masa ngomong di bawah pohon wudhu batal, masa ngomong di masjid wudhu batal, karena kita enggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, oh yang dimaksud olah di situ qailullah, tidur gitu ya. Jadi kalau kita ada ilmunya enggak gampang menyalahkan orang lain. Kullama zdada al-mar'u ilman zada tawadhu'an wa sakinatan
wa rahmatan bil akhirin. Ketika seseorang tambah ilmunya, zada tawadu'an, tambah tawaduknya, enggak sombong. Kalau orang Betawi bilang orang sombong itu begini, lagu lu sebakul bitaker sepiring tatak kurang. Itu kan bakul gede ya, piring tatak kan segini ya, lagunya sebakul gitu, pasti taker sepiring tatak kurang. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Tawaduk, namanya tawaduk itu nengoknya ke bawah apa ke atas? Atas atau ke bawah? Kalau sombong? Atas. Ini satu contoh. Tawaduk, takun kan najmi laha linauzirin. Tawaduk, bertawaduklah kamu kan najmi, seperti bintang, laha linazirin ala sobahatil ma'i wa huwa rafiqun. Itu kita ngelihat bintang bukan nengok ke atas, tapi kita ngelihat di air. Itu bintang ada cahayanya, kan nunduk tuh. Sebenarnya bintang itu tinggi, kita lihat kayaknya dekat gitu ya, padahal tinggi. Kecil sebenarnya besar. Coba kalau lihat dia turun, itu gede banget bintang. Nah, orang yang tawaduk tuh sepertinya kecil. Kita punya ilmu, abang kita gak punya ilmu. Yang cium tangan abang kita ke kita atau kita ke abang kita? Kita ke abang. Kita ke abang. Adik ke abang, bukan abang ke adik. Kita ke abang. Abangnya cium tangan sama adiknya atau adiknya cium tangan sama abangnya? Cium adiknya. Hah? Bingung. Adab. Kalau adab, walaupun kita lebih pintar dari abang kita, ya kita cium tangan sama abang kita, nggak membuat kita menjadi hina. Justru dengan kita cium tangan ke abang kita, derajat kita mulia, baik di sisi manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cium tangan sama abang kita. Terus kalau abang kita cium tangan gimana sama kita? Ya nggak apa-apa, dia menghormati ilmunya gitu kan. Terus akhirnya berdua-dua ikut. Cium. Abangnya pengen cium tangan adiknya pengen cium tangan abangnya. Jadi dua-duanya saling menghormati. Abangnya menghormati adiknya karena ilmunya, adiknya menghormati abangnya karena tuanya. Karena tuanya ya Allah. Bukan kena jidat. Ya ini mah kalau dilanjutin kehabisan israf ini. Ya. Ya Allah, itu fadilah menghormati orang tua itu luar biasa. Ini yang dihormati
Islam, apalagi dihormati orang tua Islam. Itu nanti baca aja di dalam kitab Al-Mawahizul Ustudiyah itu takbir intikal itu Allahu Akbar. Awalnya semuanya Allahu Akbar. Ada yang sampai lupa waktu ruku ke i'tidal, dia kebaca sampai Allahu liman hamidah, dibacanya Allahu Akbar. Lupa sejarahnya, disingkat aja dah. Waktu Sayyidina Ali mau ke masjid, itu ada orang tua di depannya. Sayyidina Ali jalan ngikutin, beda sama kita ya. Kalau model kita ada orang tua langsung kita salib, kita lewatin aja udah. Ini Sayyidina Ali enggak, di jalan diikutin. Sampai depan masjid, ini orang tua bukan masuk ke masjid, dia lewat. Kira-kira kalau kita nih udah jalan lama nungguin pas sampai depan masjid, dia nggak ke masjid, kita kata apa? Eksik banget, kirain mau emas kan? Tahu matanya cuma salib aja udah. Enggak, itu Sayyidina Ali jalan, dia lurus, udah Sayyidina Ali masuk aja ke masjid. Sampai di masjid, Nabi masih ruku. Kenapa Nabi masih ruku nih? Ini hebatnya. Allah suruh malaikat Jibril tahan punggungnya, jangan sampai dia bangun. Terus Allah perintahkan malaikat Mikail tuh tahan matahari, jangan nyampe terbit. Kalau Nabi ruku aja matahari yang nggak ditahan, dia kesiangan. Itu ketika sampai, kata Sayyidina Ali, alhamdulillah masih berburu dapat rokaat gitu ya. Kalau imam masih ruku, kita sampai, kita takbir, kita langsung ruku, berarti kita dapat satu rokaat. Nabi dengar kata Sayyidina Ali alhamdulillah, maka Nabi bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidahu, gitu ya. Sami Allahu, telah mendengar Allah, liman, bagi orang, hamidahu, yang memujinya. Itu saya sering dengar digabung bacaannya, sami Allahu liman hamidah, gitu ya. Terus suka saya dengar tuh sami Allahu liman hamidah, mau dilanjutin itu gitu. Asalnya sami Allahu liman hamidahu, Allah telah mendengar orang yang memujinya. Siapa? Sayyidina Ali. Itu sampai Nabi ditahan punggungnya, sampai matahari ditahan supaya tidak terbit dulu. Itu keistimewaan karena menghormati orang tua. Jadi apa kita juga orang tua kita, apalagi udah nggak ada orang tua, apa jadi orang tua. Jadi tawaduan, tambah tawadunya, wasakinatan, tambah ketenangannya, warahmatan bil akhirin, tambah kasih sayangnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.